Halo, saya Rayhan Fadilah dari Institut Teknologi Kalimantan. Setelah selesai berkuliah, mungkin saya akan mencoba untuk berkarir sebagai back-end developer. Dan mungkin setelah mencoba menjadi back-end developer, saya mau coba terjun ke dunia Android ya, cyber security, yaitu Android reverse engineering. Tapi sebelum itu mungkin akan saya paparkan dulu untuk mulai berkarir di backend sebagai backend developer. Beberapa skill set yang harus saya kuasai, yaitu yang pertama itu Node.js, karena untuk sekarang saya lebih sering pakai Node.js sebagai backend, sebelumnya pakai Python, REST API. Lalu yang kedua itu ada HTTP request dan REST API, wajib, web server, dan juga OS-nya yang menampung web server tersebut. Lalu ada database, menguasai sintaks SQL dan NoSQL. Kalau di SQL harus paham relationship juga antar records. Lalu yang kelima itu ada Git dan GitHub. Sangat penting ya kalau untuk berkolaborasi dengan developer lain, entah backend atau frontend, dan juga untuk version control. Lalu ada authentication dan authorization wajib. Lalu ada Docker basic untuk deployment aplikasinya. Nah, mungkin setelah jadi backend ya, saya mau coba di Android sebagai reverse engineer karena saya ada ketertarikan di cyber security juga. Di sini untuk memulai Android reverse engineering, yang pertama itu kita harus menguasai struktur APK dulu dan Android internal seperti syscall-nya dan lain sebagainya. Mirip-mirip lah sama kayak di arsitektur komputer ya, x64. Cuma beda sintaks saja. Kalau struktur APK ini dari, kalau misalnya dilihat ya dalamnya itu sebenarnya mirip dengan zip, tapi beda format aja. Lalu ada tools-toolsnya yang bisa digunakan di Android reverse engineering ini. Yang pertama JADX, itu untuk DEX decompilation. Lalu ada Ghidra untuk mencoba mengubah kode-kode yang sudah dikompil itu jadi readable. Lalu ada APK tool, ada Frida, ada objection juga. Nah, di sini ada bahasa juga yang harus kita pahami. Yang pertama ada Smalley dan bytecode. Smalley ini hasil decompilation-nya JDX. Itu cukup mudah dibaca. Lalu ada bytecode karena isi dari APK itu bentuknya bytecode ya. Walaupun itu Kotlin atau Java itu kan nanti dikompil jadi bytecode, bukan native. Lalu di sini ada static and dynamic analysis. Ini wajib ya, bukan cuma Android doang, tapi segala macam reverse engineering software itu perlu paham static and dynamic analysis. Bedanya static itu kita nggak jalanin programnya, tapi kalau dynamic itu kita jalanin, kita debug saat runtime. Lalu ada ADB atau Android Debug Bridge untuk debugging aplikasi Android ya. Lalu ada dasar-dasar ARM atau CPU arsitektur yang digunakan di Android. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Setelah saya lulus berkuliah, saya mau kemana? Mungkin nanti akan ada rencana yang lain lagi ya, karena saya perlu explore lebih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.